Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7? Di video kali ini kita akan berarti soal-soal matematika ya. Soal-soal ini untuk persiapan kalian menghadapi penilaian tengah semester ganjil nanti. Jadi disimak baik-baik ya videonya. Selamat belajar. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada gambar es teh, ada gambar es krim, es kopi, dan ada gambar es batu. Es teh mempunyai suhu 3 derajat Celcius, es krim negatif 5 derajat Celcius, es kopi 2 derajat Celcius, dan es batu negatif 6 derajat Celcius. Dari keempat minuman itu, manakah yang paling dingin? Apakah A es teh, B es krim, C es kopi, ataukah D es batu? Sebelum kita menjawab, kita sama-sama perhatikan alat pengukur suhu berikut. Alat pengukur suhu ini adalah termometer, kita fokus pada satuan derajat Celcius. Dimulai dari angka 0, semakin naik suhu, maka dia semakin panas. Begitu sebaliknya, semakin turun suhu, dia semakin dingin. Sehingga suhu yang paling rendah adalah yang paling dingin. Dari keempat minuman ini, yang paling rendah adalah negatif 6 derajat Celcius. Maka yang paling dingin adalah es batu, sehingga jawabannya yang D. Untuk soal nomor 2, perhatikan urutan bilangan berikut. 1, negatif 5, negatif 6, 8, 10. 2, negatif 10, negatif 6, 5, 9. 3, negatif 9, negatif 10, 9, dan 10. Dan yang keempat adalah negatif 5, 0, 3, dan 7. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah apakah A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, ataukah D, 3 dan 4. Kita bahas sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini di tengah-tengah adalah 0. Semakin ke kanan dari angka 0, maka dia nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya adalah semakin kecil. Kita mulai dari pilihan yang pertama ini. Yang pertama, kita mulai dari negatif 6 ke negatif 5. Kita lihat di negatif 6 berada di sini, negatif 5 berada di sini, negatif 6 berada di sini. Nah, seharusnya urutannya adalah negatif 6 terlebih dahulu, baru negatif 5. Gitu ya, berarti yang nomor 1 ini adalah salah. Lalu untuk yang nomor 2, negatif 10. Negatif 10 kalau kita bawa ke sana, kita ke kiri semakin ke kiri, maka kita tulis negatif 10 itu kita kira-kira berada di sini. Maka negatif 8, nah kira-kira berada di sini ya. Negatif 8. Nah, udah benar nih urutannya ya. Negatif 10, negatif 8, ini dari yang kiri udah benar. 5 dan 9. Baiklah, 5 berada di sini, 9 berada di kira-kira di sebelah sini ya. Sehingga nomor 2 ini benar. Untuk nomor 3, ini tadi nomor 1 salah ya. Untuk nomor 3, kita coba negatif 9. Nah, kita tulis di sini tadi, ini negatif 10. Nah, kira-kira negatif 9 kan berada di sini nih, negatif 9. Nah, setelah negatif 9, negatif 10. Padahal negatif 10 berada di sini. Nah, berarti salah ya, harus negatif 10 dulu, baru negatif 9. Berarti nomor 3 salah. Lalu yang keempat, nah negatif 5 berada di sini. 0 berada di sini. 3 berada di sini, dan 7 kira-kira berada di sini. Berarti urut ya, maka yang nomor 4 benar. Sehingga yang benar adalah 2 dan 4, jawabannya yang C. Soal nomor 3, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini ada sebuah garis bilangan. Nilai A, B, C, dan D yang mungkin adalah apakah A, atau B, ataukah C, dan ataukah yang D. Sekarang kita jawab sama-sama menggunakan garis bilangan. Di sini saya tulis kembali garis bilangannya. Kita identifikasi satu pilihan jawabannya. Kita mulai dari jawaban yang A. Nilai A di sini adalah negatif 30. Kalau misalnya di sini saya beri negatif 30, nah, apakah benar nih? Nah, negatif 45 di sini, negatif 30 di sini. Apakah benar negatif 45 itu lebih kecil dari negatif 30? Benar ya. Misalnya B itu negatif 15. Nah, negatif 15. Misalnya di sini saya tulis negatif 15. Apakah benar negatif 15 berada di sini? Nah, salah ya. Negatif 15 kan berada di sini nih.
negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15 itu berada di sini sampai dia negatif 19 karena di sini negatif 20. Berarti yang A salah. Lalu untuk yang B. Untuk yang B, negatif 30. Nah, ini benar ya, tadi negatif 30 di sini. C-nya 15. Misalnya ini saya isi 15. Apakah benar ini 15? Nah, 16 kan di sini. Masa ke sini 15? Nah, harusnya kan 15 berada di sini. Jadi 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 kan berada di sini ya. Sehingga ini salah juga. Kita coba yang C. B-nya misalnya kita isi angka 5 di sini. Misalnya kita isi angka 5. Apakah 5 dengan 11 ini apakah 5 kurang dari 11? Benar. 5 berada di sini lebih kecil dari 11 ya. Semakin 5 berada di sebelah kiri 11, maka 5 lebih kecil dari 11. Misalnya C saya isi 22 di sini. 22. Apakah benar di sini C-nya 22? Nah, bisa ya. Setelah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, boleh. Di sini 22 boleh. Jadi, yang C adalah benar. Jawabannya yang C. Tidak usah mengidentifikasi yang D. Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung dijawab saja. Soal nomor 4. Hasil dari negatif 30 ditambah 18 ditambah negatif 15 adalah apakah A negatif 27, B negatif 3, C3, dan D27. Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita baca dulu cara-cara yang ingin saya sampaikan untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, oke. Jika tanda sama, simpan dulu tandanya. Jumlahkan bilangannya, kembalikan tanda seperti semula. Jika tanda beda, simpan dulu tandanya, kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil, kembalikan tanda mengikuti bilangan yang besar. Oke, kita jawab di sini ya. Di sini saya tulis kembali ya, misalnya di sini adalah negatif 30. Saya tulis dulu, ditambah 18, ditambah negatif 15. Kita mulai dari depan ya. Dilihat di sini adalah negatif 30, di sini 18. Ini negatif, ini positif, berarti tandanya beda. Langkah yang pertama bagaimana kalau tandanya beda? Simpan dulu tandanya. Oke, kita simpan. Negatif 30, negatifnya kita simpan, sehingga kita operasikan 30-nya dengan 18. Langkah yang kedua adalah kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Nah, sudah kita simpan tanda negatif ini, 30 dengan 18 lebih besar mana? Lebih besar 30, sehingga 30 dikurangi 18. 30 dikurangi 18 yaitu 12. Setelah itu, kembalikan tanda mengikuti bilangan yang besar. Tadi yang besar 30 kan? Dan tandanya negatif kan? Kembalikan tandanya negatif. Nah, oke. Baru ditambah yang belakang ini. Ditambah negatif 15. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ada penjumlahan lagi nih. Negatif 12 ditambah negatif 15. Tandanya sama atau beda? Nah, sama ya, sama-sama negatif. Berarti lihat yang ini. Jika tanda sama, simpan dulu tandanya. Nah, ini negatif, simpan dulu. Tandanya disimpan. Jadi tinggal 12 dan 15. Jumlahkan bilangannya. Oke, kita jumlahkan bilangannya. 12 ditambah 15 berarti adalah 27. Nah, lalu selanjutnya kembalikan tanda seperti semula. Ini negatif kan, sama-sama negatif, ya kembalikan aja tandanya negatif. Nah, sehingga hasilnya negatif 27. Maka jawabannya yang A. Soal nomor 5. Suhu di sebuah kota X pada siang hari adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Kemudian, pada malam hari suhunya turun 7 derajat Celcius. Maka suhu di kota X pada malam hari adalah A. 9 derajat Celcius, B. 5 derajat Celcius, C. negatif 5 derajat Celcius, ataukah D. negatif 9 derajat Celcius. Kita jawab, suhu di kota X pada siang hari adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Ingat, di bawah 0. Berarti jika nilai di bawah 0, maka dia negatif. Saya tulis dulu di sini, mula-mula suhunya adalah negatif 2 derajat Celcius. Karena tadi 2 Celcius di bawah 0, maka suhunya negatif ya. Kemudian, pada malam hari suhunya turun 7 derajat Celcius. Turun. Turun itu sama dengan dikurangi, berarti dia dikurangi 7 derajat Celcius.
Nah, maka suhu di kota X pada malam hari, nah ini hasilnya berapa? Oke, ini ada pengurangan bilangan bulat. Kalau ada pengurangan bilangan bulat, kita bawa ke penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat sama dengan dijumlah dengan negatif. Nah, ini saya tulis dulu seperti ini. Maka ini seperti yang tadi ya, tandanya sama, ini negatif 2, ini negatif 7. Kalau tanda sama tadi diapakan? Kalau tanda sama, simpan dulu tandanya, jumlahkan bilangannya. 2 ditambah 7, 9. Setelah dijumlahkan, kembalikan tanda seperti semula. Negatif, kembalikan negatif. Maka suhu di kota X adalah negatif 9 derajat Celcius. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 6, hasil dari 96 dibagi negatif 16 ditambah negatif 3 dikali negatif 5 adalah A negatif 21, B negatif 9, C 9, ataukah D 21. Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perhatikan ini. Nah, caranya adalah jika tanda sama hasilnya positif dan jika tanda beda hasilnya negatif. Ini adalah cara untuk perkalian atau pembagian ya. Diingat-ingat bahwa jika tanda sama hasilnya positif dan jika tanda beda hasilnya negatif. Kita jawab sama-sama di sini. Saya tulis kembali soalnya. 96 dibagi dengan negatif 16 ditambah negatif 3 dikali negatif 5. Jika ada operasi campuran bilangan bulat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Jika ada dua-duanya, maka kerjakan dulu yang di depan. Di sini operasinya adalah ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian. Jika ada keduanya sama, maka kerjakan dulu yang di depan. Sekarang kita boleh kerjakan ini dulu, dan ini juga. Nah, sekarang kita kerjakan depan dulu, 96 dibagi negatif 16. Ingat, tandanya beda. Jika tanda beda, hasilnya negatif. 96 dibagi 16 adalah 6. Tandanya beda, maka hasilnya negatif. Ditambah negatif 3 dikali negatif 5. Apakah tandanya ini sama? Ya, tandanya adalah sama-sama negatif. Jika tanda sama, hasilnya positif. Kita kalikan aja 3 kali 5, hasilnya 15. Tandanya positif, ya sudah, ini positif. Kalau positif tidak perlu ditulis. Hasilnya adalah negatif 6 ditambah 15. Ingat, yang penjumlahan yang tadi bahwa jika tanda beda, tandanya simpan dulu negatifnya. 15 dikurangi 6 adalah 9. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Ini 6, ini 15. Lebih besar 15, maka tandanya mengikuti 15. 15 ini positif, maka 9-nya ini juga positif. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita soal nomor 7 sekarang. Sebuah kuis terdiri atas 20 soal. Aturan penilaian kuis sebagai berikut: nilai 5 untuk setiap jawaban yang benar dan negatif 2 untuk setiap jawaban yang salah. Jika Sinta menjawab 14 soal dengan benar, soal yang lain salah, nilai Sinta adalah apakah A 70, B 68, C 58, ataukah D 50? Kita jawab di sini. Coba kita perhatikan soalnya kembali. Sebuah kuis terdiri dari 20 soal. Aturan penilaiannya adalah 5 untuk jawaban yang benar dan negatif 2 untuk jawaban salah. Sita menjawab 14 soal benar. Berarti 14 soal benar. Satu soal benar nilainya 5. Berarti 14 dikali 5. Ditambah, oke. Tadi kan soalnya 20 nih, sudah dijawab 14, berarti yang jawab sisanya salah kan, berarti yang dijawabnya 6 ya, yang salah ya. Maka 6 dikali nilai yang salah berapa? Negatif 2. 14 dikali 5 adalah 70. Ditambah 6 dikali 2, 6 dikali negatif 2, tandanya beda ya, ini positif, ini negatif. 6 kali 2, 12, tandanya beda, maka hasilnya negatif. Nah, ingat, 70 ditambah negatif 2, tadi tandanya beda, maka tinggal kurangkan. 70 dikurangi 12, yaitu 58. Tanda mengikuti bilangan yang besar. Bilangan yang besar 70. 70 ini positif, maka 58 ini tetap positif. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. 5 kali 7 ditambah negatif 3 sama dengan apakah A, atau B, atau C, dan atau yang D.
Ini adalah sifat operasi bilangan bulat ya. Sifat ini adalah sifat distributif. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan sifat distributif di sini. A dikali B ditambah C berarti A dikali B ini ditambah A dikali C. Nah, A dikali C. Seperti itu. Begitu pula dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B ini dikurangi A dikali C ini. Nah, jadi yang membedakan hanya tanda ininya saja ya. Sehingga jawabannya mana? Jadi tidak merubah tanda apapun ya, dia hanya menyebar saja. Distributif itu adalah penyebaran. Jadi dia hanya menyebar saja, maka jawabannya ya. Kalau yang A, ini kan negatif 3 nih, soalnya di sini 3, berarti salah ya. Yang B, ini kan 5, soalnya 5. Sedangkan di sini negatif 5, jelas salah juga. Yang C, 5 kali 7. Nah, 5 kali 7 benar. Nih, 5 kali 7. Lalu 5 kali negatif 3. Nah, 5 kali negatif 3 benar. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 120 per 300 adalah A 1 per 2, B 2 per 3, C 2 per 5, D 3 per 4. Oke, kita jawab sama-sama di sini. Saya tulis kembali 120 per 300. Jika kalian menemukan 0 di atas dan 0 di bawah, boleh ini kita coret. Nah, jadi tinggal 12 per 30. Apakah ini sudah yang paling sederhana? Belum ya, kita bisa membagi ini dengan bilangan yang sama. Oke, 12 dan 30 kira-kira bisa dibagi bilangan berapa ya? Nah, di sini kita bisa mencari FPB-nya. FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Maka kita bagi bilangan 12 dan 30 dengan 6. 12 dibagi 6 itu 2. 30 dibagi 6 itu 5. Jadi harus sama ya. Ini harus sama-sama 6. Nah, 2 per 5. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 10. Dari ketidaksamaan berikut, yang benar adalah apakah A 1 per 2 kurang dari 3 per 7, B 2 per 3 lebih dari 5 per 6, C 5 per 7 lebih dari 3 per 4, D 6 per 7 lebih dari 5 per 6. Sekarang kita jawab di sini. Kita mulai dari A dulu. A, saya tulis di sini aja, 1 per 2, dan di sini 3 per 7. Kita kalikan silang seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. 7 dikali 1, 7, 2 dikali 3, 6. 7 dan 6 lebih besar 7, jadi harusnya tandanya lebih besar seperti ini. Berarti salah yang A. Yang B, 2 per 3 dengan 5 per 6. 6 dikali 2, 12. 3 dikali 5, 15. Berarti tandanya lebih besar 15 ya, maka harusnya tandanya begini. B juga salah. Yang C, 5 per 7 dan 3 per 4. Nah, kita kali silang, 4 dikali 5 adalah 20, 7 dikali 3 adalah 21. Berarti tandanya seperti ini. Nah, salah juga kan? Yang D adalah 6 per 7 dengan 5 per 6. 6 kali 6, 36, 7 kali 5, 35. 36 sama 35 lebih besar 36, maka tandanya begini. Jadi benar yang D ya, jawabannya yang D. Ini adalah cara cepatnya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nomor 11, soalnya adalah pecahan desimal dari 3 per 8 adalah apakah A, B, C, dan D. Yang mana kira-kira? Ya, kita jawab sama-sama di sini. 3 per 8, kita pakai cara susun ke bawah saja. 3 dibagi 8. Oke, 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 nggak bisa, kita beri angka 0 di sini. 0 kali 8 adalah 0. Kita kurangkan, 3 dikurangi 0 adalah 3. 3 dibagi 8 nggak bisa kan? Maka kita beri 0 di sini dan koma di atasnya. 30 dibagi 8 dapat 3. 3 dikali 8 dapat 24. 30 dikurangi 24 adalah 6. 6 bagi 8 nggak bisa, tambahin 0 lagi. 60 dibagi 8 dapat 7. 7 dikali 8, 56. Dikurangi, 60 dikurangi 56 adalah 4. 4 dibagi 8, tidak bisa. Kita beri 0 lagi. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali 8, 40. Habis ya?
dikurangi habis. Jadi hasilnya adalah 0,375. Jadi jawabannya adalah yang A. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menonton video sebelumnya tentang merubah bentuk pecahan di video bilangan part 1. Atau jika kurang jelas, boleh aja WhatsApp saya ya, atau boleh di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 12. Urutan pecahan berikut dari bilangan yang terkecil adalah, nah, dari A, B, C, D. Sudah, keluar aja. Keluar dulu. Udah makan jajannya. Dari A, B, C, D, mereka mempunyai keempat bilangan yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda ya. Maka kita akan urutkan dari bilangan yang terkecil, jadi kita rubah mereka menjadi bentuk yang sama. Misalnya desimal aja, pecahan biasa, pecahan aja semua gitu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan ini dengan cara merubah mereka menjadi bentuk desimal. Di sini saya ambil yang, misalnya yang A aja boleh, yang A, B, C boleh sama aja ya, hanya menentukan mana yang terlebih dahulu kita rubah. Misalnya di sini 6/25. Nah, 6/25 saya rubah menjadi bentuk desimal, di sini saya rubah menjadi per 100. Boleh juga menjadi susun ke bawah ya, susun ke bawah seperti nomor 11 tadi, boleh juga di sini saya merubah ke per 100 karena lebih mudah dengan penyebut 25. 100 dibagi 25, 4 kali 6, 24. Jadi di sini 24. Jadi caranya seperti ini, 100 dibagi 25, 4. 4 kali 6, 24. 24 ditaruh di sini, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0,24. Yang selanjutnya adalah 23%. 23%. Di sini 23% itu adalah 23/100. 23/100 adalah 0,23. Selanjutnya adalah 0,25, ini nggak perlu dirubah ya, dia sudah bentuk desimal. 0,25 saya tulis saja di sini. Yang dirubah adalah 3/15. Oke, 3/15. Di sini 3/15. Nah, 3/15 ini saya sederhanakan dulu, lebih gampangnya. Saya bagi dengan 3. 15 dengan 3 kan sama-sama bisa dibagi 3 tuh. Jadi boleh ya. 3 dibagi 3 itu 1. 15 dibagi 3, 5. Nah, kalau sudah seperti ini, mau saya rubah ke dalam penyebut 10. Nah, 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dikali 1 tetap 2. Nah, taruh di sini 2-nya. Jadi hasilnya adalah di sini adalah 0,2. Nah, kita lihat ya, di sini 0,24, 0,23, 0,25, dan 0,2. Manakah dari bilangan desimal, keempat bilangan desimal itu yang paling kecil? Kita lihat, depannya sama-sama 0. 0, 0, 0, 0. Sama-sama 0 ya. Kita angka yang kedua. Di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Sama-sama 2. Nah, berarti angka yang kedua berarti 4, 3, 5, tidak ada. Nah, berarti yang tidak ada ini yang paling kecil. 0,2 ini yang paling kecil, kembalikan ke bentuk semula. 3/15 yang duluan. Dari A, B, C, D, manakah 3/15 lebih dulu? Yang lebih dulu yang C. Ya kan ini ya, 3/15 lebih dulu. Baru 0,23, 23%. Baru 0,24, 62/25. Dan yang terakhir paling besar 0,25. Jadi jawabannya ya C. Oke, soal nomor 13 adalah hasil dari 3/5 ditambah 7/8. Apakah A 1 10/13, B 1 19/40, C 1 12/25, ataukah D 1 30/45? Oke, kita jawab di sini ya. Saya tulis kembali, soalnya adalah 3/5 ditambah 7/8. Dari kedua pecahan tersebut, mereka tidak mempunyai penyebut yang sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 8 adalah 40, maka kita ditulis di sini penyebutnya 40. 40 dibagi 5 dapatnya 8. 8 kali 3, 24. 40 dibagi 8 dapatnya 5, 5 kali 7, 35.
Sehingga karena penyebutnya sudah sama, maka boleh kita jumlahkan pembilangnya. 24 ditambah 35 adalah 59 per penyebut tetap 40. Dari sini kita bisa rubah ke bentuk pecahan campuran karena di pilihan ganda mintanya pecahan campuran. Kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 59 dikurangi 40 sisanya adalah 19. Ada satu kali pengurangan dan penyebutnya tetap 40. Jika kalian bingung bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalian boleh menonton video sebelumnya di bilangan pecahan part 1 ya. Jadi merubah bentuk pecahan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nilai dari 5,17 dikurangi 3,146. Ini adalah pengurangan bilangan desimal. Apakah A, B, C, ataukah D? Kita jawab sama-sama di sini. Untuk pengurangan seperti bilangan yang lain ya, biasanya kita menggunakan susun ke bawah. 5,17 dikurangi 3,146. Jadi bacanya bukan 5,17 ya, bacanya adalah 5,17. Dan di sini bukan 3,146 bukan, tapi bacanya adalah 3,146. Kita kurangkan seperti ini. 6, biasanya kesalahan anak-anak atau kesalahan kalian itu langsung menurunkan 6 di sini. Ini tidak boleh ya, kalau pengurangan dia tidak boleh langsung kamu turunkan 6 di sini. Jadi caranya adalah memberikan 0 di sini, saya ingatkan kembali. Nah, 0 dikurangi 6 tidak bisa, maka dia pinjam depannya. 0 pinjam depannya jadi 10. 10 dikurangi 6, 4. 7 tadi habis dipinjam, sisa 6. 6 dikurangi 4, 3. 1 dikurangi 1, 0. 5 dikurangi 3, 2. Jadi hasilnya 2,034. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 15. Nilai dari 2 per 5 dibagi 25% adalah A 10 2 per 5, B 10 3 per 5, C 9 2 per 5, ataukah D 9 3 per 5. Kita jawab sama-sama di sini. 2 per 5 dibagi dengan 25%. Kita rubah, kalau ada pembagian atau perkalian pecahan, kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 per 5. Dibagi 25% adalah 25 per 100. Jika ada, ini 25 ya. Jika ada pembagian pecahan, maka kita bisa rubah menjadi perkalian asalkan pembaginya dibalik. Jadi 12 per 5 dikali, nah pembaginya yang sebelah di belakang jadi 100 per 25. Oke, 100 dibagi 25 berapa? Nah, boleh ya dihitung ya. 12 per 5 dikali 100 bagi 25, 4. Jadi 12 dikali 4 adalah 48 per 5. Oke. Karena diminta di sini adalah pecahan campuran semua, maka kita rubah ke pecahan campuran. Di sini terlalu banyak ya, 48 per 5, jadi boleh kita menggunakan susun ke bawah. Oke, saya tulis di sini susun ke bawahnya 48 dibagi dengan 5. 48 dibagi 5 dapatnya 9. 9 dikali 5, 45. Sisanya 3. Jadi hasilnya adalah 9. 3 sisanya taruh di sini, penyebutnya tetap 5. Maka hasilnya 9 3 per 5, jawabannya yang D. Nomor 16, sebuah wadah kecil berisi sepertiga bagian. Air dalam wadah dituangkan ke wadah besar yang volumenya 2 kali dari wadah kecil itu. Volume air dalam wadah besar adalah berapa bagian? Apakah A 1 per 6, B 1 per 5, C 2 per 3, ataukah D 2 per 5? Oke, kita jawab ya. Mula-mula, air dalam wadah kecil itu 1 per 3 bagian. Itu wadahnya kecil ya. Misalnya saya wadahnya seperti ini misalnya. Kita gambarnya wadah seperti ini. Oke ya. Dan 1 per 3 bagian itu misalnya ini kita bagi 3 ya. Berarti segini aja. Nah, oke segini. Setelah itu, air itu akan dituang ke wadah yang lebih besar. Volumenya 2 kali nih. 2 kali dari wadah kecil ini. Berarti saya menggambar volumenya misalnya ini 2 kali. Ya. Nah, air kecil ini, air yang sedikit ini akan dituangkan ke dalam wadah yang di sini.
Kira-kira apakah dia tingginya sama di sini, apakah dia lebih kecil? Nah, berarti kalau dia dituang di sini kan otomatis dia lebih sedikit ya, misalnya segini. Nah, segini. Kira-kira ini berapa bagian dari wadah besar itu? Oke, caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Wadah besar adalah volumenya ini. Volumenya 2 kali dari wadah kecil. Jadi, volume ini 2 kali dari wadah kecil. Sehingga, wadah kecil itu volumenya setengah dari wadah besar. Maka 1/3 dari wadah kecil itu dikali dari setengahnya. Kenapa? Karena wadah kecil itu setengah dari wadah besar. Sehingga kalau 1/3 dikali 1/2 ya tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. 1 dikali 1, 1, 3 dikali 2, 6. Jadi, volume air di wadah besar adalah 1/6 bagian. Nah, 1/6 bagian. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17. Hasil dari akar pangkat 3 dari 729 ditambah 11 pangkat 2 adalah apakah A 120, B 130, C 140, ataukah D 150? Kita jawab sama-sama di sini ya. Saya tulis dulu soalnya. Akar pangkat 3 dari 729 ditambah 11 pangkat 2. Sama dengan, nah kita lihat dulu akar pangkat 3 di sini, kita ketahui bahwa 9 pangkat 3 itu adalah 729. Sehingga akar pangkat 3 dari 729 itu adalah 9. Berarti akar pangkat 3 dari 729 ini adalah 9. Ditambah 11 pangkat 2 ya, 11 kali 11 ya. 11 pangkat 2 itu adalah 11 kali 11 adalah 121. Sehingga 9 ditambah 121. Maka hasilnya adalah B. Soal nomor 18. Perhatikan kelompok-kelompok berikut ini sudah masuk bab himpunan ya. 1. Kelompok hewan berkaki 2. 2. Kelompok anak pintar. 3. Kelompok makanan enak. 4. Kelompok buah berwarna merah. Dan 5. Kelompok pemandangan indah. Di antara kelompok-kelompok tersebut yang merupakan himpunan adalah apakah A 1 dan 4, B 2 dan 3? Kita menjawab, kita mengingat kembali pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya didefinisikan dengan jelas, bisa disebutkan anggotanya dengan jelas. Misalnya nih hewan berkaki 2. Kelompok hewan berkaki 2 kita bisa menyebutkan anggotanya kan, misalnya bebek, ayam, burung, dan sebagainya. Berarti bisa didefinisikan dengan jelas, maka ini disebut himpunan. Kelompok anak pintar. Nah, kelompok anak pintar ini apakah bisa didefinisikan dengan jelas atau bisa disebutkan anggotanya dengan jelas? Misalnya, ada yang menjawab si A, si B, C, D itu anak pintar. Tapi kalau anak pintar ini relatif ya, maksudnya menurut saya pintar, menurut dia tidak pintar. Nah, berarti kan dia tidak jelas gitu, karena ada beberapa yang menganggap dia tidak pintar, atau ada yang menganggap dia sangat pintar. Nah, jadi berbeda antara masing-masing orang, maka dia disebut bukan himpunan. Nah, misalnya sama juga dengan kelompok makanan enak. Nah, enak ini kan tergantung lidah masing-masing. Bisa disebut enak, itu menurut dia, menurut saya tidak enak. Jadi masing-masing orang tidak sama, maka dia disebut bukan himpunan. Kelompok buah berwarna merah. Jelas ya, ini bisa ya, misalnya buah berwarna merah, misalnya apel merah gitu. Menurut saya merah, menurut kamu tidak. Nah, kan tidak mungkin. Pasti yang namanya merah jelas merah gitu, nggak bisa menurut seseorang berbeda gitu ya. Jadi ini bisa disebut himpunan. Kelompok pemandangan indah. Nah, indah ini kan masing-masing orang berbeda. Menurut saya indah, menurut kamu tidak indah. Jadi kan ini termasuk bukan himpunan. 1 dan 4, maka jawabannya yang A. Soal nomor 19. Jika himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15, pernyataan berikut yang benar adalah 2 anggota himpunan P, B. 3 bukan anggota himpunan P, C. 5 anggota himpunan P, ataukah D. 7 bukan anggota himpunan P. Sebelum kita menjawab, nah kita perhatikan simbol-simbol himpunan berikut ini. Simbol ini adalah simbol anggota himpunan. Sedangkan jika ada huruf seperti E ini dicoret, dia simbol bukan anggota himpunan. Jadi di sini saya tulis dulu
anggota-anggota dari P. P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Bilangan ganjil kurang dari 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Sekarang kita identifikasi satu-satu pilihannya. 2 anggota himpunan P. Apakah di sini 2 termasuk anggota himpunan P? Bukan ya, berarti A salah. 3 bukan anggota himpunan P. Sedangkan di sini 3 adalah anggota P. Jadi pernyataan yang B, 2 bukan anggota himpunan P, salah ya. Yang C, 5 anggota himpunan P. Apakah 5 anggota himpunan P? 5 adalah anggota himpunan P. Maka di sini 5 ini anggota himpunan P, maka jawabannya yang C. Soal nomor 20. Diketahui A. delman sepeda becak. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan A adalah apakah S. kendaraan roda 2, B. semesta himpunan kendaraan roda 3, C. semestanya kendaraan roda 4, ataukah D. semestanya kendaraan tanpa mesin. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, delman, sepeda, dan becak itu kira-kira termasuk semesta himpunan yang mana? Kita sedang membicarakan apa? Jelas ya, yang kita sedang bicarakan adalah kendaraan tanpa mesin. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu adalah 20 soal untuk kalian latihan menghadapi ujian atau penilaian tengah semester nanti. Jadi ditonton baik-baik ya, disimak baik-baik.